Jenglot, makhluk kecil pemakan darah ini nyata, kisah terlarang yang selalu berakhir maut koridor sunyi. Selamat datang di koridor sunyi, tempat di mana kisah-kisah yang tak pernah dicatat sejarah kembali berbisik melalui kegelapan. Tempat di mana apa yang tersembunyi tak selalu ingin ditemukan. Dan malam ini, sebelum kau memutuskan untuk memejamkan mata, izinkan kami membawamu menelusuri satu makhluk kecil yang keberadaannya selalu ditertawakan, namun ditakuti. Makhluk yang tak pernah tumbuh, namun tak pernah mati. Makhluk yang dipercaya, menyimpan kutukan, perjanjian terlarang, dan harga yang harus dibayar dengan darah. Malam ini kita akan membahas Jenglot. Namun dengarkan baik-baik, karena cerita ini bukan sekadar legenda, melainkan pengakuan terakhir. Seseorang yang menyesal telah membuka kotak yang seharusnya tetap terkunci. Semuanya bermula ketika Arman, seorang jurnalis lepas, yang skeptis terhadap hal-hal mistis, menerima sebuah paket kayu kecil tanpa pengirim, tanpa alamat. Hanya seutas benang hitam yang melilit rapat petinya. Di dalamnya terdapat makhluk kecil seukuran bayi tikus, berambut panjang kusam, gigi runcing, kuku hitam melengkung, dan wajah yang terlihat seolah sedang menjerit tanpa suara. Jenglot, benda yang selama ini hanya ia anggap mitos jualan dukun abal-abal. Namun malam itu udara di kamarnya berubah dingin. Lampu berkedip tanpa sebab, dan jam dinding berhenti tepat jam 2:13. Sejak malam pertama Jenglot itu berada di rumahnya, Arman mulai bermimpi hal yang sama. Sebuah gua sempit, berlumur darah kering, suara doa yang dibaca terbalik, dan sosok manusia yang tubuhnya mengecil, sambil menjerit, meminta ampun kepada sesuatu yang tak terlihat. Hingga suatu malam, Arman terbangun dengan darah di ujung jarinya. Padahal ia tak ingat melukai dirinya sendiri. Jenglot itu dipindahkan ke lemari kaca, namun setiap pagi, posisinya selalu berubah. Rambutnya semakin panjang, kukunya semakin tajam, dan matanya yang awalnya tertutup, kini terbuka sedikit, seolah mengawasi. Arman mulai menelusuri asal-usul Jenglot tersebut, dan menemukan catatan kuno tentang seorang pertapa yang melanggar perjanjian ilmu hitam demi kekayaan dan kekuasaan. Namun ketika waktunya menepati janji tiba, ia berkhianat, dan sebagai hukuman, tubuhnya menyusut, jiwanya terikat selamanya pada jasad terkutuk yang harus diberi makan darah. Agar tidak mengamuk, Arman menertawakannya, sampai tetangganya ditemukan mati kehabisan darah, tanpa luka sedikit pun. Hanya bekas gigitan kecil di leher. Polisi menyebutnya hewan. Namun Arman tahu, setiap malam, Jenglot itu mengeluarkan suara seperti bayi menangis tertahan, semakin keras ketika ia lupa memberinya darah. Arman mencoba membuangnya ke sungai. Namun, keesokan harinya Jenglot itu kembali berada di meja kerjanya dengan rambut basah dan senyum yang lebih lebar. Arman mulai kehilangan akal, tubuhnya melemah, wajahnya pucat. Setiap tetes darah yang ia berikan seolah membuat Jenglot semakin hidup, sementara dirinya semakin kosong. Hingga suatu malam, Jenglot itu bergerak sendiri, merangkak, berdiri, dan berbicara dengan suara yang bukan miliknya. Mengatakan bahwa perjanjian belum selesai, bahwa sekarang giliran Arman melanjutkan, bahwa darah saja tidak cukup. Arman ditemukan beberapa hari kemudian dalam kondisi mengecil, kering, dengan rambut panjang dan kuku hitam. Sementara Jenglot di lemari kaca menghilang, meninggalkan bekas tangan kecil berdarah di dinding, dan paket kayu serupa kembali dikirim. Kali ini kepada seseorang yang percaya bahwa semua ini hanyalah cerita. Dan jika kau mendengar bisikan halus saat video ini berakhir, jangan menoleh, jangan mencari sumber suaranya, karena mungkin Jenglot itu telah menemukan pemilik barunya. Dan koridor sunyi hanya menyampaikan kisahnya, bukan memperingatkanmu untuk percaya atau tidak. Karena beberapa kebenaran tidak membutuhkan keyakinan untuk bekerja.